Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Azhara Putri dengan NIM 2405114547 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Saya akan memaparkan materi mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya memilih permasalahan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih pendidikan itu. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, karakter, pengembangan minat dan bakat yang diajarkan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan sekolah. Pada era digital ini, banyak sekali masalah di dalam dunia pendidikan kita. Seperti 2 tahun belakangan ini, kita belajar melalui daring dikarenakan COVID-19 yang malah timbul masalah baru. Adanya perubahan kurikulum dan masalah yang sudah ada sejak lama, yaitu kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah ini merupakan tempat di mana orang-orang berkumpul untuk mencapai tujuan pendidikannya. Lingkungan sekolah tentu saja sangat mempengaruhi proses pembelajaran karena sekolah itu haruslah mempunyai sarana dan prasarana yang baik. Namun jika kita lihat di kenyataannya, masih banyak sekolah di Indonesia yang kurang dalam sarana dan prasarananya. Seperti beberapa cuplikan dan artikel yang sudah saya tampilkan di awal. Sangat memprihatinkan, bukan? Kita lanjut ke pembahasan mengenai masalah sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan ini bisa disebut juga dengan fasilitas belajar. Jadi, fasilitas belajar menurut Mulyasa tahun 2004 adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pembelajaran, khususnya dalam proses belajar dan mengajar, seperti gedung, ruang kelas, buku, perpustakaan, laboratorium, meja, kursi, serta alat-alat dan media pelajaran lainnya. Di zaman digitalisasi ini juga terdapat beberapa fasilitas yang masih kurang, seperti eFokus, Smart TV, dan jaringan internet. Lihat dari data yang ada, pada jenjang sekolah dasar baru 3,29% dari 146 juta sekolah yang masuk kategori sekolah standar nasional, yang disingkat dengan SSN atau sekolah ideal, dan sebanyak 51,7% lainnya baru masuk kategori standar minimal. Selanjutnya yaitu penyebab dari kurangnya kualitas sarana dan prasarana, salah satunya adalah ketidakmerataan pendidikan. Di zaman sekarang pemerintah sedang merancang mengenai penciptaan rintisan sekolah bertaraf internasional atau yang disingkat dengan RSBI. Sedangkan sekolah yang ada di pelosok daerah masih banyak yang sangat memprihatinkan. Putusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hingga daerah pelosok banyak yang tidak mendapatkan perhatian. Dan juga adanya pemanfaatan dana pendidikan yang seharusnya untuk membiayai fasilitas pendidikan tapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu perlu adanya kesadaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap sekolah yang ada di pelosok daerah. Jika ingin melengkapkan fasilitas sekolah, tentu dana tersebut didapatkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Maka dana yang dikeluarkan seharusnya bisa transparan sehingga tidak akan terjadinya penyalahgunaan dana. Kedua, melakukan manajemen sarana dan prasarana sekolah. Hal ini diperlukan agar bisa mengetahui apa saja yang diperlukan di sekolah tersebut, fasilitas apa yang kurang dan perlu diperbaiki,
Setelah itu, kekurangannya dapat disampaikan ke pemerintah setempat. Yang ketiga, perlunya inisiatif dari orang-orang agar menggalangkan dana untuk membantu memenuhi fasilitas sekolah. Jika pemerintah setempat masih tidak ada tanggapan mengenai hal ini, maka perlu adanya gerakan dari orang-orang yang bisa mengajak yang lain untuk menggalangkan donasi, agar ini juga bisa menjadi kesadaran bagi pemerintah. 3. Adanya penjagaan dan perawatan fasilitas yang harus dilakukan oleh seluruh orang yang ada di sekolah, baik itu dari guru, siswa, maupun penjaga sekolah. Karena dengan fasilitas yang ada itu harus dijaga, walaupun tidak bisa dikatakan layak sepenuhnya. Yang keempat, diperlukan kreativitas guru dalam mengajar dikarenakan kurangnya fasilitas yang akan berdampak pada siswa seperti menjadi malas sekolah, merasa bosan, dan juga jenuh. Maka disinilah peran guru untuk bisa kreatif dalam mengajar. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.